selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM UI tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita dapat menghadiri gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Sadina, mahasiswi FIB Program Studi Prancis Angkatan 2023 yang akan membantu acara talk show hari ini. Gelar wicara siang ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayodhya Pala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh panitia PPM UI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar wicara siang ini dengan topik memperkuat institusi, dampingi masyarakat, bangun keberlanjutan, dan akan dipandu oleh Dr. Muhammad Ramaditya, BBA MSc dari Fakultas Ilmu Administrasi sebagai moderator, juga dengan narasumber-narasumber yang tentu saja ahli dalam bidangnya, yaitu Bapak Wisnu Juwono, SEMIA, PhD dari Fakultas Ilmu Administrasi, dan Dr. Ima Mayasari, SHMH dari Fakultas Ilmu Administrasi. Langsung saja, forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Saya persilakan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan festival Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia di tahun 2024. Sangat berbahagia pada hari ini kami di sini dari Fakultas Ilmu Administrasi memiliki ada dua narasumber yang telah hadir pada kesempatan pada hari ini. Yang pertama Bapak Wisnu Juwono, SEMIA PhD. Selamat datang Pak Wisnu. Yang kedua adalah Ibu Dr. Ima Mayasari SHMA. Selamat datang Ibu pada kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah diseminasi atau bagaimana nantinya para narasumber memberikan cerita, storytelling terkait hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tahun 2024. Dan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana apa saja yang telah dilakukan dan harapannya apa yang dapat dipelajari, yaitu bagaimana perubahan-perubahan apa saja, tantangan-tantangan apa saja yang kiranya nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya sehingga pengabdian masyarakat ini selalu akan menjadi pengabdian masyarakat yang lebih baik ke depannya. Saya Rama, selaku moderator, izin akan bertanya. Mungkin nanti kita lebih santai aja ya Bu Ima, Pak Wisnu, kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau boleh tahu tahun ini ya Pak Wisnu ya, melakukan pengabdian masyarakatnya ya. Oke, boleh tahun lalu ya, oke. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak Wisnu, judul programnya apa, lalu kegiatannya seperti apa, dan capaian-capaian yang sudah dilaksanakan di program pengabdian masyarakatnya. Silakan Pak Wisnu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas atas kesempatannya. Jadi saya juga sebenarnya sudah ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat awal-awal saya jadi dosen ya, kalau nggak salah di 2000. Maksudnya full time jadi dosen 2016, 2017 itu juga sudah mulai, dan ya syukur alhamdulillah mendapatkan hibah dari DPPM gitu. Misalnya awalnya waktu itu masalah online bullying, bullying online ya di SMA di SMA Depok. Nah kami mengadakan semacam sosialisasi dan akhirnya pendampingan ya, kami mengundang psikolog, kami juga mengundang narasumber mengenai bagaimana komunikasi yang baik secara online, sehingga terutama di masa SMA ya, di mana usia yang ya setengah matang gitu, sehingga ya itu masih banyak bullying juga gitu.
Nah itu salah satu upaya untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian juga saya sama Dr. Ima nih, Pengmas di Jawa Timur ya mengenai pola-pola korupsi pemerintah daerah dan kami mengadakan studi lapangan di sana, dibiayai juga oleh Universitas Indonesia dan pada akhirnya walaupun ya kita menariknya challenging ya karena topiknya korupsi gitu, jadi kami terus terang kesulitan mewawancari kepala daerah gitu. Karena ya apalagi kepala daerah yang diduga korupsi, tapi syukur alhamdulillah dibantu Mbak Ima juga dengan jaringan NGO, kami akhirnya mendapat narasumber yang memang kebanyakan non pemerintah dan akademisi juga, jadi kami mendapatkan gambaran yang utuh ya mengenai pola-pola korupsi di pemerintah daerah dan akhirnya menjadi sebuah buku dan kita launching di VIA. Waktu itu juga kami mengundang pembicara, salah satunya adalah NGO dan dari KPK. Sehingga kami harap ya itu bisa menjadi semacam buku referensi ya, baik dari secara akademik maupun non-akademik, karena ya itu tadi masalah korupsi kan masih sangat rentan ya di negara kita. Dan terakhir ya ini dari buku ini, Likupang, kami mengadakan Pengmas ke Sulawesi Utara di Kabupaten Likupang Timur, di mana ini kan merupakan kawasan ekonomi khusus ya, yang diharapkan menjadi the next super priority pariwisata, tapi terus terang dalam prakteknya begitu kita ke lapangan masih sangat-sangat tertinggal ya, apalagi mau dibandingkan dengan Mandalika, boro-boro berpikir Lombok, apalagi Bali gitu ya. Jadi menurut saya memang PR-nya sangat-sangat besar ya, walaupun kalau kita lihat dari potensi keindahan pantainya sangat-sangat indah gitu. Tapi dari segi SDM, dari segi kebersihan, dari segi tata kelola dan ini sangat-sangat masih terbelakang. Jadi kalau memang ini masih menjadi super prioritas, saya rasa pemerintah harus lebih serius lagi untuk mendevelop daerah tersebut, karena ya terus terang pada waktu itu kami dibantu oleh macam bupatinya ya, semacam bupatinya, dan ya itu nggak cukup ya, menurut kami aparatnya sangat terbatas, sumber dayanya juga sangat terbatas, tapi mereka sudah mandat atau tugas yang sangat raksasa yang menjadi super prioritas destinasi wisata gitu. Saya rasa itu tidak cukup hanya support di level kota atau di level provinsi, justru nasional harus ikut. Jadi kita harap dengan adanya buku ini nantinya pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang lebih serius lagi kalau benar-benar membangun Likupang Timur sebagai salah satu destinasi prioritas utama, apalagi mau kelas dunia. Mungkin itu gambaran ringkasnya. Wah, menarik sekali Pak Wisnu terkait pengabdian masyarakatnya ya, perjalanannya di awal dari masih wilayah ya, sekarang sudah lebih ini ya, sekarang di Kupang Timur. Nah, bagaimana kontribusi kalau menurut Bapak UI sendiri kita lakukan untuk selanjutnya Pak, untuk next action-nya gitu? Iya, saya rasa memberikan impact yang substansi kepada masyarakat bawah. Ya misalnya yang di Likupang Timur gitu, jelas-jelas masih banyak peluang-peluang untuk di-develop lagi pembangunan kapasitas SDM dalam bidang kebersihan, dalam bidang pemasaran, dalam bidang entrepreneurship, itu sebenarnya masih banyak peluang-peluang lagi. Tapi memang sepertinya ya itu tadi masalah sumber daya yang terbatas ya di lingkungan UI, dan mungkin kedepannya mudah-mudahan UI bisa membantu mengkoordinasi di level UI kemitraan dengan industri atau NGO lain. Itu saya yakin mereka pasti ada program-program yang bisa digandeng dan
pengabdi masyarakat dari UI, para dosen dan para mahasiswanya bisa berkontribusi lebih jauh lagi. Jadi masalah sustainability tidak hanya cukup hanya dalam satu program dalam 1 tahun. Itu sih kendalanya ya menurut saya. Ya, terima kasih Pak Wisnu, menarik sekali. Jadi memang perlu ada kolaborasi yang tidak bisa UI sendiri ya sebagai akademisi, tapi juga perlu menggandeng industri ya, program-program pengolahan CSR gitu ya, atau lainnya itu perlu dilibatkan untuk meningkatkan potensi dari SDM dan ekosistem bisnis yang ada di sekitarnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang kedua, mari kita dengarkan dari Ibu Dr. Ima Mayasari. Bu, boleh diceritakan program-program pengabdian masyarakatnya, lalu apa yang sudah dilakukan dan kira-kira dampaknya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rama. Nah, sejak beberapa kali ya dari tahun 2017 itu saya juga diminta untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya bersama dengan Prof. Eko Prasojo. Pada saat itu kami menyoroti terkait dengan keberadaan daripada KASN ya, Komisi Aparatus Sipil Negara ya, dan kemudian saya waktu itu turun kegiatan ke beberapa kota gitu yang ada suap jabatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya juga diminta untuk gabung juga sebagai pengabdi. Pada waktu itu kita masih luaran buku ya Mas Wisnu ya, termasuk dengan Pak Wisnu dan juga dengan Prof. Teguh itu kita di hutan organik, lalu dengan Bu Retno juga ya terkait dengan pada saat itu kita menggali gitu ya di dalam terkait dengan kekayaan tradisional kita di dalam inovasi itu sendiri, dan juga ada juga yang terkait dengan pelatihan untuk evidence based policy making juga bersama Prof. Eko pada saat itu, dan terakhir juga dengan Mas Wisnu ya terkait dengan pola-pola korupsi di pemerintahan daerah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa meng-capture terkait dengan permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi gitu ya, dan menuangkannya di dalam bentuk buku pada saat itu. Nah kemudian saya sendiri sebagai ketua pengabdi itu sudah ada beberapa kegiatan ya, termasuk bagaimana memberikan edukasi terkait dengan hak kekayaan intelektual, lalu kemudian terkait dengan penyusunan kontrak kerjasama, lalu terkait dengan mengedukasi badan usaha milik desa atau BUMDes gitu ya, dari mulai terkait dengan tata kelolanya, pendiriannya, dan eksistensi mereka, dan apa kemudian yang bisa di-capture dari sana. Dan juga di 2 tahun yang lalu kalau tidak saya ke situs Megalithicum Archaedomas ya, pada saat itu juga menarik gitu bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi mereka di daerah wisata ya yang bisa dikembangkan gitu ya di desa itu. Lalu kemudian di BUMDes juga kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian apa yang kemudian kita bisa berikan untuk badan usaha milik desa di Bekasi. Lalu kemarin saya diminta ini ada matchmaking antara government gitu ya dengan UI gitu ya, artinya triple helix model yang dibangun gitu dalam konteks ini. Saya diminta untuk kebutuhan mereka apa di pemerintah Kota Bogor. Nah kami diminta di Bapperida itu memberikan advokasi atau kemudian pendampingan ya di dalam konteks ini untuk memberikan skill, meningkatkan skill mereka di dalam terkait dengan evaluasi kebijakan untuk mendukung indeks kualitas kebijakan di pemerintah Kota Depok. Jadi kami memberikan pelatihan kepada analis-analis kebijakan di pemerintah Kota Depok. Jadi kita memberikan pengetahuan atau skill kepada mereka gitu ya. Yang harapannya adalah ada peningkatan pemahaman mereka terkait dengan evaluasi kebijakan itu sendiri, yang memang juga pekerjaan yang harus dilakukan oleh para analis kebijakan. Nah, itu kegiatannya juga lumayan, hampir semua mengikuti ya, jadi sekitar ada 70 sampai 100 peserta yang hadir gitu pada kegiatan Pengmas di 2024 ini. Nah dari sini saya melihat bahwa ada banyak sekali yang kita bisa berikan gitu ya sebagai seorang akademisi pengabdi kepada kepada pemerintah gitu ya, kepada masyarakat seperti itu gitu. Jadi menurut saya kegiatan terkait dengan pengabdian masyarakat itu
menarik gitu, selalu menarik karena ada rasa di mana kita bisa berbagi pengetahuan kita, yang pengetahuan itu juga berguna gitu ya untuk pembangunan atau memiliki impact langsung ya ke daerah tersebut, misalkan seperti itu gitu. Jadi saya sih enjoy ya selama tahun ke tahun. Dari mulai sebagai anggota pengabdi seperti itu sampai bisa memimpin sebagai ketua tim pengabdi sendiri, saya merasa ini juga menjadi bentuk bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pengetahuan kita kepada banyak pihak ya, baik itu government maupun kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu Mas Rama. Aduh, menarik banget ya, banyak hal yang bisa digali ya, apalagi kalau bidangnya dari Pak Wisnu dan Bu Ima juga memang di public policy ya, yang public administration yang benar-benar bisa membantu ya pihak government dan para stakeholdernya. Cuma ada pertanyaan yang agak saya tadi terpintas gitu ya, baik Pak Wisnu dan Bu Ima. Kan kita lihat sekarang kita baru banyak dilantik ya beberapa anggota DPD, DPRD, ya. Yang saya lihat tuh mereka tuh nggak punya background dalam pengambilan kebijakan gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Ima kayak kemarin tuh saya lihat ada DPD, DPR yang umurnya masih 20 tahun. Saya nggak lihat umur sih, tapi dari sisi pemahaman pengambilan kebijakan itu kan bukan main-main ya. Ininya kan ya, betapa susahnya mengimplementasikannya. Nah, apakah itu kalau menurut Bu Ima sendiri fenomena-fenomena seperti ini nih baik nggak sih buat pemerintahan kita? Iya, jadi sebetulnya dari pelatihan kemarin kami masih menyasar analis kebijakan untuk dalam konteks bisnis policy cycle untuk dalam pemenuhan terkait dengan IKK ya, indeks kualitas kebijakan. Nah, memang salah satu yang ditekankan di dalam penyusunan IKK itu yang didirect dari pemerintah pusat ke daerah adalah perda-perda, peraturan daerah. Nah, ada beberapa tantangan yang menarik di sana karena peraturan daerah itu ada yang memang dibuat itu adalah inisiatif dari DPRD dan bahkan eksekutifnya juga nggak ngerti cara mengimplementasikannya itu adalah seperti apa. Tetapi dalam konteks ini kan tetap harus dilihat dari sisi dilakukan evaluasi kan terkait dengan ya mulai dari itu kan akan dicek dari mulai agenda settingnya, policy formulationnya, lalu kemudian policy legitimation, implementation, evaluasi sampai ke agenda setting lagi. Jadi kami mengajarkan mereka adalah terkait dengan policy analisis. Nah, harapannya sebenarnya tadi yang ditanyakan oleh Mas Rama gitu ya terkait dengan fenomena ini bagaimana. Nah, sebetulnya karena mereka itu adalah elected official ya, artinya mereka itu diangkat ya, dan mereka juga dalam konteks ini yang tidak bisa terlepaskan karena kebijakan atau peraturan itu kan melalui political actors ya, seperti itu. Tetapi buat saya pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana bisa tahu terkait dengan kebijakan itu sendiri itu menjadi hal yang bisa kita bagikan ke mereka gitu Mas Rama, supaya kemudian mereka juga bisa memahami terkait dengan bagaimana kemudian mereka mengambil keputusan mereka kan juga bisa menjadi decision makers di sini karena perda kan dibuat antara eksekutif dengan kemudian legislatif ya, di dalam hal ini kalau di daerah ya bersama dengan DPRD. Nah, bagaimana tetap itu nuansa terkait dengan naskah akademiknya juga bisa atau naskah urgensinya juga dibangun benar-benar melalui policy analisis yang tepat gitu Mas Rama. Jadi itu yang awareness itu yang artinya itu bisa kemudian kita berikan gitu ya, kalau UI bisa tidak hanya ke Bapperida di eksekutif tetapi juga nanti bisa menyasar pengabdian masyarakat ke DPRD gitu. Artinya pada saat itu kita waktu Pengmas pernah pengalaman Pengmas dengan Prof. Eko Prasojo yang terkait dengan evidence based policy making, itu walaupun kami ke eksekutif tetapi kan mereka menyiapkan naskah urgensi untuk perda gitu. Jadi kami latih membuat naskah urgensinya itu adalah seperti apa yang basisnya adalah evidence based policy making. Jadi itu adalah mungkin yang kita sama-sama dari Fakultas Ilmu Administrasi ya, mungkin itu yang bisa diajarkan dan bahkan mungkin dalam skill legal drafting atau kemudian
bagaimana kita melihat atau mengevaluasi terhadap regulasi dari sisi cost and benefit, net benefitnya seperti apa. Itu juga hal-hal yang juga kita bisa berikan bantuan tuh Mas Rama untuk kita bisa memberikan kontribusi pemikiran kita ke mereka. Artinya kita tidak melihat fenomena itu dalam kondisi negatif ya, tetapi bagaimana kemudian kita meningkatkan awareness sehingga ketika mereka melakukan action, yaitu menyusun sebuah peraturan, mensahkan sebuah peraturan, itu betul-betul berbasis kepada evidence based dan policy analysis yang tepat. Berarti apa yang kemudian kebijakan yang dibuat itu memang yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, bukan menjadi bottleneck, tetapi atau malah akhirnya memboroskan anggaran misalnya seperti itu, tapi tepat memang untuk bisa mengcapture terkait dengan dan mengatasi terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memang tuntutan salah satu permintaan prioritas daripada pemerintah pusat yang menjalankan IKK ini untuk diisi oleh indeks kualitas kebijakan yang diisi oleh eksekutif analis kebijakan di sini adalah Perda, salah satu yang menjadi target prioritasnya, karena itu adalah peraturan daerah yang nanti akan menjadi peraturan payung ya daripada peraturan bupati atau peraturan wali kota dan juga teknis yang lebih turun ke bawahnya gitu ya, bahkan mungkin peraturan desa itu sendiri. Jadi gitu Mas Rama, artinya ada peran daripada Fakultas Ilmu Administrasi, para pengabdi di sana, dan juga mungkin dari berbagai disiplin ilmu untuk kita bisa membantu, artinya dari awareness, will, sama action itu sehingga mereka betul-betul memberikan kebijakan yang memang punya kualitas dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu Mas Rama. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak Wisnu terkait polisi tadi ya. Ya masih ada ya beberapa mungkin di lokasi di daerah-daerah yang belum mampu ya untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang bagus gitu ya, yang inline gitu ya dengan pemerintah pusat. Itu tanggapannya gimana Pak? Iya, ya saya rasa memang fenomena pergantian pejabat-pejabat publik kan itu fenomena 5 tahunan ya, siklus 5 tahunan, dan memang seperti yang Mas singgung ada banyak anggota-anggota DPR muda yang mungkin belum berpengalaman dalam kebijakan publik, ada juga yang latar belakangnya adalah pengusaha dan lain-lain. Nah, tentu saja Fakultas Ilmu Administrasi bisa masuk di situ gitu ya, dalam hal pembangunan kapasitas dari para anggota DPR, DPRD yang sudah terpilih, terutama yang masih baru, kemudian juga masalah advokasi kebijakan, apabila kita bisa memberikan referensi dari best practice yang ada, baik masa lalu maupun di negara lain misalnya, sehingga mereka mempunyai pandangan yang holistik ya sebelum membuat atau berkontribusi dalam sebuah kebijakan. Jadi kuncinya tentu saja perguruan tinggi, dalam hal ini UI bersama PTNBH lainnya ya harus proaktif juga ya mendekati para pengambil kebijakan itu, karena kolaborasi kebijakan, kolaborasi kontribusi intelektual dari para dosen, para pengajar itu dikolaborasikan dengan otoritas pengambil kebijakan akan sangat, impact-nya sangat powerful banget ya, karena kan kita seperti yang kita ketahui juga tidak sedikit kebijakan yang dibuat baik di tingkat pusat ataupun daerah yang salah sasaran atau bahkan lebih parah lagi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga pejabatnya terkena operasi tangkap tangan gitu kan oleh KPK. Jadi hal-hal tersebut ya mudah-mudahan bisa nantinya menjanjikan ya, ini baru start yang bagus, pelantikan startnya. Dan kita akan ada rektor baru, Pak Roferi dalam aparannya juga sudah begitu semangat ya untuk menghidupkan, bukan menghidupkan kembali ya, mengakselerasi ya gerakan UI Peduli. Nah itu kan salah satu bentuk Pengmas yang ada ya, dan sepertinya akan lebih masif. Nah itu yang kita harapkan. Jadi sebuah start yang bagus, ada momentumnya, saling berkolaborasi sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Wisnu.
Oke, saya mungkin langsung menanyakan terkait capaian-capaian di masa depan gitu ya. Mungkin kalau dari Bu Ima sendiri, roadmap Pengmasnya Bu Ima dan capaian apa sih yang Bu Ima akan targetkan dalam tahun-tahun ke depan Bu Ima dalam Pengmas ini? Iya, sebetulnya karena memang latar belakang saya, background saya adalah hukum ya, dan saya menekuni terkait dengan regulatory reform yang juga tidak sangat terkait erat dengan public policy itu sendiri, antara yaitu terkait dengan kapasitas saya di dalam keahlian untuk law and public administration itu sendiri, itu yang ingin saya banyak berikan gitu ya. Artinya skop bidang itu yang bisa secara kontribusi saya berikan kepada mereka, baik itu inisiatifnya di dalam konteks ini untuk insight initiation dari dalam government itu sendiri maupun dari outside initiationnya dari kami sebagai akademisi atau dari NGO dan lain sebagainya yang punya peran kontribusi gitu ya di dalam konteks ini untuk bagaimana kita menghasilkan kebijakan termasuk kemudian regulasi yang punya kualitas dan memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena menjawab tantangan di dalam era yang sekarang juga diluncurkan oleh OECD di 2021 terkait dengan regulatory policy 2.0 itu sendiri. Ada banyak tekanan untuk kita bisa lebih adaptif dan agile gitu ya. Artinya juga kita menjawab tantangan terkait dengan perkembangan teknologi yang juga cukup luar biasa gitu, dan tantangan terkait dengan global supply chain itu sendiri yang juga geopolitik dan geoekonomi itu sendiri yang juga menjadi tekanan secara general environment untuk kita ya di negara kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita menjawab tantangan-tantangan itu, di mana jangan sampai kemudian regulasi itu menjadi bottleneck atau menjadi hambatan gitu ya, seperti kondisi industri manufaktur kita yang terpuruk gitu ya, seperti ini yang terus-menerus turun, itu juga salah satu hal yang terjadi. Salah satunya adalah dukungan terkait dengan kebijakan proteksi Indonesia terkait dengan pembatasan impor dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, karena itu kan untuk menciptakan lapangan kerja juga gitu. Nah, artinya hal-hal bagaimana kita bisa membuat kebijakan agility dan kemudian adaptif, dan tentu itu harus digali dengan evidence based policy making yang tepat ya menurut saya gitu ya. Apa yang memang betul-betul dibutuhkan, karena itulah makanya bagaimana peran seorang akademisi di sini yang juga bisa membantu mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat ini, tentunya itu yang jadi planning saya. Jadi tetap di dalam koridor saya di dalam konteks law and public administration itu mana yang kemudian bisa saya berikan, ya tentu garisnya kira-kira ya soal regulatory reform, begitu sih Mas. Kalau Pak Wisnu bagaimana Pak? Terima kasih Bu Ima. Kalau Pak Wisnu mungkin roadmap dan target-target ke depannya Pak. Ya, saya rasa mungkin kita perlu mengacu pada apa yang dibuat oleh pemerintah juga ya, karena kan kita tentunya PTN bagian dari pemerintah. Nah, sepertinya kan Pak Prabowo dalam kampanyenya kemarin misalnya sudah mengungkapkan berbagai macam program unggulannya ya, salah satunya misalnya makan siang bergizi. Nah, itu bagaimana misalnya UI bisa berkontribusi ya dalam formulasi, dalam implementasi kebijakan dari makanan, bagaimana desain organisasi juga, terutama di Fakultas Ilmu Administrasi yang Departemen Ilmu Administrasi Publik yang fokusnya di sana sektor publik. Nah, itu kan banyak aspek-aspek yang bisa dijadikan tumpuan untuk membantu pemerintah ya, karena kan bagaimanapun kita masih negara berkembang ya, orientasi kebijakannya masih sangat tergantung pada pemerintah. Jadi saya rasa roadmap yang ada tentunya harus disesuaikan dengan misi-misi pemerintah, karena hanya dengan kolaborasi dengan pemerintah, dengan non-state actors, saya rasa sumber daya yang ada bisa lebih dioptimalkan lagi. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah kegiatan atau inisiatif yang tidak ada istilahnya cantolannya ya dalam program pemerintah, nanti pada akhirnya ya akan cepat hilang ya dampaknya gitu, karena ya memang nggak masuk dalam prioritas program pemerintah gitu. Dan apalagi yang saya dengarkan juga kementerian akan semakin banyak, jadi isu-isu yang sangat spesifik pasti akan juga semakin banyak juga.
dengan adanya kementerian yang semakin banyak itu gitu. Jadi baik di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, kemudian isu misalnya desa gitu kan, pembangunan desa serta isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan itu kan masih merupakan isu-isu yang saya rasa masih menjadi prioritas pemerintah ke depannya, dan UI tentu saja sebagai salah satu perguruan tinggi terdepan ya harus turut bersedia dan berkontribusi menjadi mitra pemerintah untuk mensukseskan program tersebut. Itu sih saya rasa. Baik Pak Wisnu, terima kasih, luar biasa. Jadi harus memang ada inline ya dengan program-program pemerintah ya, sehingga dampaknya itu lebih terasa pengabdian masyarakat. Nah ini juga tantangan juga ya, beberapa pengabdi-pengabdi kita kan juga merasakan bahwa di UI sendiri dana pengabdian itu enggak terlampau besar ya kalau dibandingkan dengan penelitian, dengan hal-hal lain lah ya mungkin yang bisa diinikan. Nah ini bagaimana nih tips dari kedua pengabdi nih untuk mengalokasikan dana tersebut agar tepat sasaran dan punya impactful yang dentumannya itu lebih luas gitu. Monggo. Iya. Sebetulnya gini Mas Rama, artinya apa yang kemudian pengabdian yang kita berikan kepada masyarakat kan tidak melulu kita harus mendapatkan hibah dari UI kan gitu ya. Artinya seperti saya kemarin kan mendapatkan hibah dari UI sendiri di dalam itu saya manfaatkan betul ya, artinya kita saling bisa menemukan gitu ya, saling saling bisa berkolaborasi untuk bisa terselenggaranya acara itu kan begitu. Lalu kemudian kedua gitu, banyak hal yang sebetulnya kita bisa lakukan gitu ya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang pengabdi gitu. Artinya intelektualitas kita itu bisa digunakan di berbagai forum gitu. Seperti saya sendiri itu seringkali juga diminta sebagai narasumber, sebagai tenaga ahli atau sebagai expert gitu ya, sebagai ahli gitu ya, seperti itu. Dan juga setiap tahun saya menyampaikan policy brief gitu ya kepada government dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat kita, baik kita sebagai narasumber atau sebagai expert atau kita menyusun policy brief, melakukan policy advokasi, melakukan pelatihan yang kita juga gunakan bisa melalui UKK di VIA gitu atau di UI dan lain sebagainya. Itu ada banyak saluran gitu, apalagi dan misalkan pun juga seorang menjalankan profesi juga, misalkan sebagai seorang lawyer juga tidak selalu kita menawarkan jasa yang kemudian berbayar gitu, tetapi tidak berbayar memberikan konsultasi jalan keluar itu kan bentuk daripada komitmen kita baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi gitu ya, untuk menerapkan pengetahuan kita kepada siapa yang membutuhkan gitu Mas Rama. Jadi artinya menurut saya sih kita tidak terbatas terhadap program hibah itu sendiri, tetapi juga sebetulnya dalam konteks ini kita bisa melakukan kegiatan mulai dari policy analisis gitu, atau kemudian menyusun membuat policy brief, melakukan policy advokasi gitu ya, seperti itu, melakukan approach yang ada banyak sekali hal yang kita bisa kontribusikan ke pemerintah. Sepertinya sehari-hari itu saya lakukan itu Mas Rama, karena bagaimana kita berjumpa dengan orang itu tidak, atau pelaku usaha atau industri, tidak sekedar dalam sisi memvaluekan dengan uang gitu, tetapi bagaimana intelektualitas kita bisa kita berikan kepada mereka di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang juga mereka temukan yang itu membutuhkan keahlian kita. Saya rasa banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang dosen dan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu di BKD saya itu termasuk Pengmasnya gitu, karena kan saya sering diminta juga sebagai narasumber atau expert gitu Mas Rama gitu. Jadi artinya itu juga banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dan kontribusikan seperti itu Mas Rama. Oke, buat Pak Wisnu mungkin harapan ke depan Pak, bagaimana gerakan-gerakan Pengmas UI mungkin di VIA yang sekiranya bisa membuat atau ya Pengmasnya harus jadi gerakan gitu kan, harus ada jadi tadi ya Bu Irma, nggak ada logistik masih bisa jalan gitu kan. Nah itu kira-kira seperti apa Pak kalau mungkin masukan dari Bapak? Ya tentu saja, maksudnya sebagai bagian dari Tridharma ya, kegiatan Tridharma Pengmas memang salah satu komponen utama ya.
dari para dosen untuk mengkontribusi kepada masyarakat. Dan saya setuju sekali dengan Mbak Ima bahwa ya itu tantangan dari para dosen ya untuk mencari mitra, mencari dana di luar dari dana UI. Dan ya itu tantangannya karena ya itu tadi kita harus mengerti dana pemerintah terbatas, sumber daya terbatas, tapi demand-nya begitu banyak, masalah di dalam masyarakat begitu banyak yang harus diselesaikan. Jadi kalau tidak ada kontribusi dari para dosen tersebut, siapa lagi yang bisa berkontribusi gitu kan. Sehingga kedepannya ya itu tadi mungkin para dosen ini mungkin perlu dilengkapi dengan skill-skill ya networking, kewirausahaan dan lain-lain sehingga nantinya bisa lebih efektif lagi ya dalam melakukan lobby, dalam melakukan approach pada calon mitra itu sehingga ya itu tadi akhirnya juga mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat gitu. Ya saya juga sebagai narasumber diundang berbagai lembaga negara dan kementerian itu bagian dari Pengmas juga, tetapi tentu saja tidak cukup hanya itu ya. Kita inginnya, mimpi saya adalah ada sebuah kegiatan Pengmas yang kontributif dan setiap tahun bisa kita terus monitor kita sehingga dalam beberapa tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan progresnya benar-benar terlihat nyata dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi tidak hanya dalam satu kegiatan. Itu sih mimpi saya nantinya ke depan. Terima kasih Pak Wisnu dan Bu Dr. Ima atas waktunya. Luar biasa insight-insight dan pandangan masukan dari kedua narasumber kita pada hari ini. Bagaimana beliau menceritakan bahwa kegiatan Pengmas ini justru sebenarnya sudah menjadi nafas harian ya seorang pendidik ya, dosen ya, untuk kita bisa mengaplikasikan ilmu kita dimanapun dan oleh siapapun. Jadi tidak divaluekan hanya dengan adanya kegiatan hibah saja gitu ya, tapi dengan hari kegiatan-kegiatan kita sebagai akademisi ini bisa kita terapkan. Pak Wisnu juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga seyogyanya baiknya harus bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, seluruh ekosistem sehingga kegiatan ini memberikan dampak yang lebih besar. Di samping itu juga ada dan inline gitu ya dengan kegiatan-kegiatan pemerintah sehingga apalagi dengan perubahan pemerintahan yang baru gitu ya, Fakultas Ilmu Administrasi itu memiliki tanggung jawab ya, juga moral ya, juga besar untuk bagaimana memastikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini bisa berjalan dengan tata kelola yang benar gitu ya, dengan peraturan yang benar dan juga dengan dampak ya sampai ke masyarakat juga tepat gitu sasaran. Begitu ya Pak ya. Jadi saya kira terima kasih banyak sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Kita berikan applause dulu buat kedua narasumber. Saya dari moderator atas nama Fakultas Ilmu Administrasi mengucapkan terima kasih atas peserta yang telah mendengar dan hadir pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.